Oke guys, langsung saja kita masuk ke pengertian pembuluh darah. Nah, pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, gambar yang di samping saya adalah gambar proses urutan peredaran darah di dalam tubuh manusia. Nah, pembuluh darah sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada pembuluh darah yang dinamakan arteri, yaitu pembuluh nadi, dan yang kedua ada pembuluh balik yang itu dinamakan dengan vena, dan ada juga yang dinamakan kapiler. Nah, pengertian dari arteri sendiri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Dan adapun ujung arteri dan vena yang berlubang-lubang menjadi pembuluh-pembuluh kecil disebut dengan kapiler. Nah, itu dia guys. Selanjutnya saya akan menjelaskan setiap bagian-bagian yang terdapat di pembuluh darah, arteri, dan vena. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di bagian arteri, yaitu bagian yang pertama, bagian kepala. Bagian kepala sendiri ada yang dinamakan anterior cerebral artery, kemudian ada middle cerebral artery, kemudian ada posterior cerebral artery, dan ada basilar artery. Kemudian di bagian sini ada terletak external carotid artery, kemudian ada internal carotid artery, kemudian ada di bagian leher vertebral arteries. Nah, selanjutnya kita ke bagian badan. Nah, di bagian badan ada yang dinamakan common carotid arteries, kemudian ada pulmonary veins, kemudian ada yang dinamakan hati yaitu heart, kemudian di bagian rusuk ada dinamakan intercostal arteries, kemudian ada yang dinamakan di bagian bawah hati dinamakan left or right gasteris artery, kemudian di bawahnya lagi ada dinamakan celiac stroke. Nah, kemudian di bagian celiac stroke terdapat Pill's artery, kemudian di samping kiri ada yang dinamakan common hepatic artery. Nah, ada juga yang dinamakan subclavian artery, kemudian ada yang dinamakan orbit art. Nah, orbit art ini ada di atas hati. Kemudian axillary artery terdapat di bagian sini. Kemudian ada yang dinamakan external thoracic artery. Nah, thoracic artery ini terletak di bagian rusuk. Nah, di bagian lengan ada yang dinamakan brachial artery, kemudian ada deep brachial artery dan radial recurrent artery. Nah, kemudian di bagian bawah rusuk terletak bagian superior epigastric artery. Nah, selanjutnya ada descending aorta. Nah, terletak pada bagian sini. Kemudian ada inferior epigastric artery. Nah, terletak di bawah ginjal. Kemudian ada interosseous artery, terletak di bagian lengan. Kemudian radial artery, ulnar artery, dan telapak tangan ada yang dinamakan palmar carpal arch. Kemudian ada dorsal carpal arch, ada superficial atau or depth, kemudian ada dinamakan palmar arches, kemudian ada digital artery yang ada di bagian jari-jari. Nah, kemudian di dekat ginjal terdapat superior mesenteric artery dan renal artery. Nah, di bagian bawahnya terletak inferior mesenteric artery. Nah, di bagian bawahnya lagi terletak testicularis artery. Nah, di bawahnya lagi ada common iliac artery. Nah, di bagian sini terletak internal iliac artery, dan ada juga dinamakan external iliac artery dan femoral circumflex artery. Kemudian kita beralih ke bagian paha, ada yang dinamakan descending branch of the femoral circumflex artery. Nah, di bagian bawahnya atau di atas lutut ada yang dinamakan descending genicular artery. Dan ada juga yang dinamakan perforating branches, dan ada juga yang dinamakan perforating branches, kemudian ada deep femoral artery, dan ada juga yang dinamakan femoral artery. Di bagian lutut sendiri ada dinamakan popliteal artery, kemudian ada descending genicular artery. Nah, dan juga ada dinamakan superior genicular artery, dan di bagian bawahnya dinamakan inferior genicular arteries. Oke, sekarang di bagian bitis. Di bagian bitis terdapat anterior tibial artery. Kemudian di bawahnya ada dinamakan posterior tibial artery, dan selanjutnya di bawahnya lagi ada yang dinamakan peroneal artery.
selanjutnya ada yang di bagian punggung kaki terdapat deep plantar arch, kemudian di bagian bawahnya dekat atas jari-jari terdapat yang dinamakan arcuate artery. Dan selanjutnya ada yang dinamakan dorsal metatarsal artery, dan di bagian jari-jarinya juga terdapat dorsal digital arteries. Nah, itu dia guys dari bagian-bagian arteri yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kita beralih selanjutnya ke bagian-bagian pembuluh darah vena. Nah, ini dia bagian-bagiannya guys. Di bagian sekitar kepala ada dinamakan sigmoid, signus, external jugular vein, internal jugular vein, dan inferior thyroid vein. Kemudian ada yang dinamakan subclavian vein, internal thoracic vein, axillary vein, cephalaris vein, brachial veins, interpsoas veins, dan basilius vein. Nah, di bagian bagian pinggang ada dinamakan thoracoepigastric vein. Nah, di atas heart ada namanya pulmonary arteries. Terus ada head yaitu jantung. Kemudian di bawah jantung ada inferior vena cava. Kemudian di bawahnya ada yang dinamakan hepatic veins. Nah, kemudian ada dinamakan Chaphalis vein ada di bagian lengan. Kemudian ada ulnar vein, ada medial anterobrachial vein. Kemudian ada yang dinamakan inferior epigastric vein di bagian pinggul. Kemudian ada depalmar arch di bagian telapak tangan, dan superficial palmar arch dan palmar digital veins di bagian jari-jari. Kemudian ada bagian di dekat ginjal yaitu renal veins. Kemudian di bawahnya ada dibilang abdominal vena cava. Kemudian ada dinamakan testicularis vein. Kemudian di bawahnya lagi ada dinamakan common iliac vein. Dan selanjutnya ada yang dinamakan perforating branches. Nah, itu yang ada di lingkaran kecil. Kemudian external iliac vein, dan ada dinamakan internal iliac vein. Kemudian ada external pudendal vein. Nah, itu dia bagian-bagiannya. Kemudian kita akan beralih ke bagian kaki. Nah, di bagian paha terdapat deep femoral vein. Kemudian di bagian bawahnya ada great subhenius vein. Kemudian ada di bawahnya lagi femoral vein. Nah, kemudian ada yang dinamakan accessory subhenius vein. Terus di bagian lutut ada yang dinamakan superior genisular vein, dan ada popliteal vein dan inferior genisular veins. Nah, di bagian betis terdapat great subhenius vein. Terus ada dinamakan small subhenius vein dan anterior or posterior tibial veins. Nah, yang bagian terakhir ini adalah bagian punggung kaki, yaitu ada yang dinamakan deep plantar veins. Kemudian ada dorsal venous arch yang bagian dekat jari-jari. Kemudian ada yang di bagian jari-jari disebut dengan dorsal digital vein. Nah, itu dia penjelasan tentang pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.